ke pertanyaan yang menarik juga nih ya. Bagaimana agar membuat para karyawan bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan baru perusahaan? Nah, tadi kan endingnya kan malah karena nggak taat aturan mungkin jadi ada PHK. Nah, bagaimana agar membuat para karyawan bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan baru di perusahaan? Nah, ini lebih kepada bagaimana kita memberikan arahan agar para karyawan itu paham dengan aturan-aturan. Apalagi WCK ya, baru ya, produk baru ya, relatif 2 tahun plus masa pandemi, pasti sosialisasinya juga belum terlalu maksimal. Nah, gimana nih caranya? Gimana caranya agar para karyawan bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan baru di perusahaan? Hal pertama yang paling penting harus digarisbawahi, diingat-ingat, dicatat, cetak tebal, huruf besar, tempel di dinding, di laminating, ya kan? Apalagi pasang di infocus adalah sosialisasi. Iya. Ya kan? Jadi kata-kata istilah sosialisasi itu bukan main-main. Istilah sosialisasi pada prinsipnya adalah memastikan si target sosialisasi dalam hal ini rakyat. Kalau di sebuah negara, kalau di perusahaan adalah karyawan misalkan, itu memahami dokumen atau kebijakan atau peraturan yang akan yang sedang dikeluarkan, yang baru dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Ya, maka sosialisasi menjadi hal yang penting. Kalau kita lihat dalam tatanan berkehidupan sehari-hari di negara kita, itu kalau ada ketentuan-ketentuan baru, misalkan ketentuan tentang apa? Ini pajak kendaraan bermotor atau tilang elektronik, ya kan? TLE itu kan ada sosialisasinya. Betul. Pihak-pihak yang berwenang itu kan melakukan sosialisasi. Bagaimana caranya? Mungkin dengan melalui internet, melalui sosial media, melalui dunia digital, kemudian melalui radio, melalui TV, melalui apa lagi? Koran. Kalau sekarang koran udah nggak laku ya, Pak. Apa namanya? Influencer, segala macam. Ya, semua itu mereka lakukan, grup dan sebagainya. Tujuannya untuk membuat masyarakat atau target dari sosialisasi ini benar-benar paham. Betul. Ini loh yang mau kita jalankan, ini loh aturan barunya, kemudian tanggal sekian ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada nih yang agak bagusan tuh mereka buat countdown. H-7, H-6, H-5 gitu kan. Sampai ini hari-hanya gitu kan. Kayak gitu. Kalau perlu melakukan sosialisasi dengan cara-cara yang menarik ya. Betul. Jangan yang terlalu kaku gitu. Akhirnya orang ini apa sih, bodoh amat gitu kan. Betul. Nah, sosialisasi kalau di perusahaan yang paling klise, yang paling klasik dilakukan dan mungkin sebagian dari kita menganggap itu sudah membosankan. Betul. Bahkan banyak mengantuknya, itu adalah dengan mengundang ke sebuah ruangan untuk training. Nah, ya. Untuk training. Udah gitu, waktu training dikasihnya fotokopian. Wow. Dokumen peraturannya kepada semua yang datang, suruh tanda tangan daftar hadir. Kemudian yang mempresentasikan itu cuman membacakan ulang dokumen yang ada di fotokopian. Bukan training itu. Bukan training, itu mendikte namanya. Ya. Belajar membaca. Belajar membaca bersama. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Buat teman-teman di HR, di manajemen, maka perbaikilah, tingkatkan cara mendeliver pesan. Betul. Delivering the message itu menjadi penting. Pada saat kita pingin si masyarakat, si rakyat, si karyawan di perusahaan kita benar-benar memahami. Ini bukan ngomong setuju nggak setuju. Betul. Karena ini bukan negosiasi. Betul. Domainnya memang domain perusahaan. Ya, batasannya adalah perundangan. Betul. Begitu. Nah, tapi membuat mereka paham, ini loh aturannya bahwa jam kerja itu mulai jam 7 pagi misalkan diproduksi. Jadi jam kerja dimulai jam 7, artinya jam 7 itu mulai bekerja Bapak Ibu, bukan jam 7 baru parkir motor. Ya kan? Saya udah parkir tadi di situ, Pak. Saya parkir tadi datang jam 7. Nah, datang jam 7 itu berarti belum kerja, berarti salah gitu kan. Kalau datang jam 7 itu berarti nyampe di tempat mulai kerjanya bisa jam berapa? Pasti lewat. Apalagi kalau jaraknya dari tempat parkir ke produksi misalkan jauh, kemudian hujan, nanti di sana ganti baju dulu, terus minum teh dulu, cari gorengan dulu gitu. Nah, udah jam berapa mulai kerja? Ya. Nah, itu yang harus disosialisasikan. Iya, dengan konten-konten kreatif juga. Itu juga. Ya. Nah, sekarang kan sudah zaman digital. Zaman digital.
Kita bisa menggunakan sosial media, misalkan di perusahaan sendiri ada akun-akun sosmednya Betul. dan sebagainya, mereka sebarkan. Kemudian kalau ada internet yang internal itu apa, Betul. intranet atau apa Iya. itu ya, website internal, nah itu masing-masing dengan email atau dengan membuka forum-forum tanya jawab. Betul. Ini yang sangat jarang terjadi, sangat jarang saya temukan di perusahaan. Misalkan teman-teman di HR membuat sebuah program-program untuk macam tanya jawab atau berkonsultasi, Ya, supaya karyawan menyampaikan apa yang ada dalam Benar. hatinya, Betul. dalam perasaannya. Ini yang masih sangat jarang saya temukan. Selalu teman-teman kita di HR beralasan bahwa kerjaanku banyak dan Iya. nggak cuman ngurusin itu, ya gitu. Padahal menurut saya kerjaan paling penting dari HR adalah memastikan kita punya koneksi dengan karyawan. Betul. Kita tahu apa yang sedang dirasakan oleh karyawan. Itu Ya. pekerjaan terpenting dari HR. Ya. IR juga, gitu Ya. kan. Kalau itu kita tidak miliki dengan alasan kita punya banyak pekerjaan yang lain, aku ada meeting budget, aku ada meeting review yang lain, aku ada meeting sama direktur sama Ya, ini semua punya ya. alasan. Itu artinya kita nggak lebih dari sekedar administrator. Betul.